wabarakatuh. Nama saya Abdul Harip Robin. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Alhamdulillah, kemarin pada tanggal 27 September 2021, saya dan kelima rekan saya yaitu Herdin Mutarom, Lia Solihah, Rina Karyani, Pipit Damayanti, dan Windy Ayu Lestari telah selesai melaksanakan PLP 1 di SMA Negeri 13 Pandeglang. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu PLP 1? Dan pas PLP 1 itu kita ngapain aja sih? Berikut videonya. PLP 1 merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang dilakukan pada semester 4 atau semester 5. Nah, PLP 1 itu ngapain aja sih? Nah, berikut videonya. Nah, PLP 1 itu kita melakukan observasi ke sekolah dan juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah. Nah, pada kesempatan kemarin, saya dan 5 rekan saya berkesempatan untuk mewawancarai 2 narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Nasir SPD MM selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 13 Pandeglang dan Ibu Lia SPD selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 13 Pandeglang. Berikut ini adalah hasil dari wawancara kami. Nah, pada saat wawancara kemarin, poin pertama yang kami bahas adalah mengenai karakteristik umum para peserta didik. Beliau menjelaskan bahwa karakteristik umum peserta didik yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang sudah mencakup baik dari segi akhlak dan perbuatannya. Nah, tetapi beliau juga menjelaskan bahwa ada sedikit problem yang terjadi pada peserta didik yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang, khususnya pada kelas 12-nya. Beliau menjelaskan bahwa siswa kelas 12-nya masih kurang dari segi motivasi untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan atau universitas. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Poin kedua yang kami bahas yaitu mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Nah, beliau menjelaskan bahwa struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang sudah ada dan terbentuk dengan baik, sehingga itu semua menyebabkan kinerja sekolah yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang sendiri dapat berjalan dengan lancar dan baik. Poin ketiga yang kami bahas mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, beliau menjelaskan bahwa peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Maksudnya apa? Jadi, pada saat pembelajaran offline, di mana siswa tidak boleh membawa handphone ke kelas, kecuali ada keperluan. Nah, pada saat masa daring, tentunya peraturan tersebut sudah tidak bisa digunakan. Jadi, peraturannya berubah, di mana menjadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Poin keempat yang kami bahas terkait dengan kegiatan formal apa saja yang ada di sekolah. Nah, beliau menjelaskan bahwa di SMA Negeri 13 Pandeglang sendiri ada beberapa kegiatan formal. Yang pertama, ada upacara bendera merah putih yang dilaksanakan setiap hari Senin. Yang kedua, ada pengajian hari Jumat atau biasa juga kita sebut dengan Jumtak. Poin kelima yang kami bahas yaitu terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang. Beliau menjawab ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang. Pertama ada OSIS, Paskibra, PMR, Pramuka, Pencaksilat. Nah, beliau juga bilang karena sekarang sedang masa pandemi COVID, jadi semua kegiatan itu dibatasi, tapi bukan berarti diberhentikan. Poin keenam yang kami bahas yaitu
kebiasaan dan pembiasaan apa saja yang sering dilakukan di sekolah. Beliau menjelaskan bahwa salah satu kebiasaan dan pembiasaan positif yang dilakukan di SMA Negeri 13 Pandeglang yaitu diadakannya pengajian hari Jumat. Jadi di mana di situ para siswa dikumpulkan di depan kelas dan mereka beramai-ramai membaca Al-Qur'an. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kegiatan positif terutama bagi siswa sebagai pembiasaan. Poin ketujuh yang kami bahas mengenai kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID ini berlangsung. Nah, beliau menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 13 sendiri menerapkan sistem pembelajaran daring karena mematuhi anjuran dari pemerintah. Tetapi, karena sekarang sudah diperbolehkan tatap muka secara bertahap, SMA Negeri 13 menerapkan strategi bagi kelas, di mana ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang, sehingga itu mengurangi kerumunan. Nah, yang mana nantinya lingkungan sekolah akan tetap menjadi lingkungan yang aman. Beliau menjelaskan, tentunya cukup sulit untuk menilai pada saat pembelajaran daring berlangsung. Pasalnya, beliau bilang bahwa beliau hanya mengambil nilai dari tugas saja, sehingga sangat sulit gitu untuk mengambil nilai secara maksimal. Tapi beliau bilang untuk tetap mengambil nilai keterampilan, beliau biasanya memberikan tugas video untuk tetap bisa mengambil nilai keterampilan. Poin ke-9 yang kami bahas yaitu mengenai hambatan apa saja pada saat pembelajaran daring berlangsung. Beliau menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang terjadi di SMA Negeri 13 Pandeglang sendiri yaitu masalah sinyal, di mana letak wilayah SMA Negeri 13 Pandeglang itu masih minim akan sinyal, sehingga itu menyulitkan sekali untuk melakukan pembelajaran daring, sehingga pembelajaran daring hanya bisa dilaksanakan di grup WA. Poin 10 yang kami bahas yaitu mengenai bagaimana kondisi motivasi siswa pada saat pembelajaran daring. Beliau menjelaskan bahwa sungguh memprihatinkan kondisi motivasi siswa pada saat pembelajaran daring berlangsung, terutama di SMA Negeri 13 Pandeglang sendiri. Nah, tapi rekan-rekan guru di SMA Negeri 13 Pandeglang sendiri terus berusaha untuk menumbuhkan dan mendorong para siswanya untuk terus termotivasi dan semangat untuk belajar, walaupun pada masa pandemi saat ini. Sekian laporan hasil wawancara dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you can call me lover boy. They say I throw my heart around, and you can be my lover girl. I'll pick you up, drive you around. I'll show you how to